Ini adalah pelajaran keempat dalam seri fiber optik dari VOI, Fiber Optik Indonesia. Kali ini, pelajaran kita akan mencakup kabel fiber optik. Kabel hanyalah salah satu komponen dari sistem fiber optik, tapi ini yang pertama harus dipertimbangkan, karena harus dipilih agar cocok dengan lingkungan instalasi. Pertama kita periksa perbedaan dalam lingkungan instalasi dan bagaimana hal itu mempengaruhi kabel. Lalu kita akan mempertimbangkan berbagai jenis kabel dan kegunaan mereka pada lingkungan tersebut. Outside plant installation sesuai dengan namanya, mereka di luar ruangan. Kabel bisa jadi langsung terkubur di tanah, tertarik oleh saluran atau menggantung pada tiang. Ini berarti kabel harus menahan tidak hanya tekanan saat instalasi, tapi juga tekanan yang diakibatkan cuaca dan hal lain seperti pengerat yang menggerogoti seperti tikus untuk kabel di bawah tanah dan tupai untuk kabel aerial. Outside plant installation memerlukan kabel yang berbeda, lebih banyak perangkat keras, dan alat yang berbeda dan alat uji. Premise installation lebih mudah pada kabel. Mereka tidak harus menahan cuaca di luar, tetapi mereka sering menggunakan sejumlah besar kabel ke berbagai lokasi. Mereka diletakkan pada wadah kabel atau ditarik di dalam saluran atau ditempatkan pada J-hooks di dinding. Dan mereka pada akhirnya tersambung ke dalam patch panels dan ke peralatan. Kebutuhan instalasi cukup berbeda karena tidak hanya kabel harus membawa sinyal dan menahan instalasi, tapi mereka juga harus memenuhi kode bangunan. Karena beragamnya kondisi di mana mereka terpapar, fiber optik harus terbungkus dalam beberapa lapisan pelindung. Lapisan yang pertama adalah lapisan buffer utama, lapisan pelindung tipis yang terbuat dari UV yang dapat mengawetkan akrilit, sebuah plastik yang dipasang pada kaca fiber saat sedang dibuat. Lapisan tipis ini memberikan kelembaban dan perlindungan mekanis. Lapisan pelindung selanjutnya adalah buffer, dan biasanya lapisan ini diekstrusi di dalam fiber untuk meningkatkan kekuatan dari fiber tunggal atau single mode. Buffer ini bisa jadi sebuah tabung longgar, loose tube, atau tabung ketat, tight tube. Lapisan berikutnya adalah anggota kekuatan atau strength member, biasanya sebuah fiber aramid yang bisa digunakan untuk menarik kabel. Terakhir, seluruh kabel ditutupi oleh jaket yang didesain untuk menahan lingkungan di mana kabelnya akan dipasang. Kabel buffer yang kencang, zip code terlihat, distribusi dan kabel breakout digunakan di dalam ruangan. Tabung longgar luar ruangan, outdoor loose tube, digunakan untuk memungkinkan mengisi kabel dengan bahan penahan air untuk melindungi fiber dari kelembaban. Zip code hanyalah dua kabel simplex yang menempel pada jaring tipis untuk kenyamanan. Karena koneksi membutuhkan dua transmisi berlawanan arah. Zip code umumnya digunakan untuk patch code atau short indoor runs. Terdiri dari dua penyangga fiber ketat 900 mikron berkode warna, dikelilingi oleh anggota kekuatan aramid, aramid strength member, dan tertutupi oleh PVC jaket yang dinilai mudah terbakar. Zip code bisa digunakan untuk patch code dan patch panel atau menghubungkan peralatan. Bisa diletakkan di nampan kabel, cable tray, atau bahkan bisa ditarik oleh anggota kekuatan, strength member, ke dalam saluran. Kabel distribusi adalah kabel backbone yang paling populer untuk aplikasi lokal. Karena menawarkan kerapatan serat yang relatif tinggi pada kabel kecil, maka mudah dipasang. Kabel distribusi memiliki fiber 900 mikron berpenyangga ketat di intinya. Stiff at the core, berkode warna jadi bisa diidentifikasi, dikelilingi oleh anggota kekuatan aramid, aramid strength member, dan ditutupi oleh jaket PVC yang dinilai mudah terbakar. Masing-masing fiber berpenyangga ketat bisa langsung diterminasi, tapi penterminasiannya tidak terlindungi dengan baik seperti pada simplex atau zip code, jadi harus diterminasi di dalam patch panel atau kotak dinding, wall box. Kabel breakout terdiri dari sekumpulan kabel simplex di dalam jaket tahan api untuk digunakan di dalam ruangan. Kabelnya sangat kasar untuk lingkungan dalam ruangan yang keras, sering digunakan untuk aplikasi industri, tapi besar dan berat dibandingkan dengan kabel distribusi. Namun Anda bisa langsung menterminasikan masing-masing kabel breakout untuk terhubung ke peralatan, karena fiber individu terlindungi di dalam jaket individu membuatnya sangat nyaman digunakan. Kabel bertabung longgar,
Loose tube cable, kebanyakan digunakan untuk instalasi luar ruangan. Karena memiliki kekuatan tarik yang lebih tinggi untuk menarik jarak jauh atau instalasi udara dan bisa diisi dengan gel atau bubuk untuk memberikan perlindungan dari kelembaban atau air. Kabel bertabung longgar terdiri dari satu tabung atau lebih, yang bisa terdiri dari 12 fiber individu. Fibernya hanya dilapisi dengan lapisan buffer utama atau berdiameter 250 mikrons untuk menjaga ukuran kabel kecil. Tetapi masing-masing berkode warna. Kabel bertabung longgar biasanya tersambung dan sambungannya tersimpan di penutup sambungan di mana fibernya tersambung menjadi pigtail untuk penterminasian. Jika langsung diterminasikan, pemasangannya harus menggunakan peralatan breakout untuk menterminasikan fibernya karena mereka terlalu rapuh untuk ditangani secara aman. Peralatan breakout menggunakan tabung 1 mm yang disebut tabung furkasi untuk menyematkan fibernya sebelum diterminasi. Kabel lapis baja atau armored cable menambahkan logam atau baja dielektrik melalui kabel biasanya untuk menghindari pengerat merusak dan instalasi penguburan langsung luar ruangan. Namun, juga bisa digunakan pada pemakaian apapun untuk menghindari penghancuran, bahkan di dalam ruangan. Misalnya di bawah lantai yang terangkat dan pusat data di mana ada banyak kabel berat yang sudah terpasang dan berpotensi tinggi meremukkan kabel fiber. Kabel berlapis baja lebih sulit untuk disiapkan untuk penyambungan atau terminasi, tapi kabel robek disertakan untuk memungkinkan membelah pelindungnya untuk pembuangan yang mudah. Kabel pita atau ribbon cable memungkinkan jumlah fiber maksimum ke dalam kabel terkecil. Kabel pita memiliki 12, 24, atau 36 fiber individu dan kabel pita ini ditumpuk dalam tabung longgar atau core slot. Kabel pita sudah dibuat dengan lebih dari 2000 fiber. Kabel jenis ini menawarkan kepadatan fiber maksimum tapi kabelnya bisa sulit untuk dikerjakan. Mereka membutuhkan peralatan khusus untuk memisahkan fibernya dengan ribbon splicer yang menyambungkan 12 pita fiber sekaligus. OPGW, singkatan dari Optical Power Ground Wire. Ini adalah kabel yang digunakan sebagai dasar transmisi tegangan tinggi, dimungkinkan oleh kekebalan serat akan gangguan listrik. Fibernya ada di dalam tabung plastik longgar yang lalu ditutupi oleh tabung logam kedap udara yang dilas, ditutupi lagi dengan konduktor listrik yang juga merupakan anggota kekuatan, strength member. Akhirnya semuanya ditutupi oleh jaket tahan cuaca. Fiber ditangguhkan dari menara kabel listrik lalu ujung kabelnya diturunkan ke tanah untuk disambungkan. Penutup sambungan biasanya dipasang pada menara kabel listrik. Air-blown fiber adalah alternatif untuk kabel. Alih-alih memasang kabel dengan fiber, Anda memasang kabel dengan tabung terbuka. Setelah instalasi, Anda lalu meniupkan fiber khusus ke dalam tabung menggunakan gas bertekanan tinggi. Blown fiber bisa digunakan dengan fiber multimode atau single mode atau gabungan dari keduanya. Ini membutuhkan fiber khusus yang didesain untuk dipasang seperti ini. Mereka lebih kecil dan dilapisi dengan plastik khusus yang menciptakan sedikit gesekan. Blown fiber menawarkan peningkatan yang mudah. Tiup keluar fiber yang lama dan tiup kembali fiber yang baru. Ini memungkinkan instalasi kabel yang mudah dan nantinya instalasi fiber yang mudah. Tapi peralatan khusus dibutuhkan untuk instalasi, membatasinya dengan kontraktor yang sudah membuat investasi untuk peralatan dan pelatihan. Kedua istilah ini sering membingungkan saat orang mencampur adukannya. Kabel bibrida mencakup dua jenis fiber, biasanya multimode dan single mode dan umum di tempat backbone di mana memungkinkan peningkatan ke sistem bandwidth yang lebih tinggi. Kabel komposit meliputi konduktor serat dan tembaga, bisa untuk tenaga atau sinyal. Semua kabel premis harus memiliki identifikasi dan peringkat perbangunan lokal, API, dan kode kelistrikan. Kabel tanpa tanda tidak boleh dipasang di dalam ruangan karena mereka tidak lulus uji. Penguji umumnya tidak menguji fiber untuk keamanan kelistrikan kecuali kabelnya konduktif, tapi akan menguji untuk kesesuaian dengan kode API. Biarpun biaya selalu menjadi masalah,
Sangatlah penting bahwa kabel yang dipilih harus sesuai dengan aplikasinya, memiliki fiber yang cukup untuk redundansi dan peningkatan, memenuhi persyaratan lingkungan, dan memiliki perangkat keras yang sesuai tersedia untuk aplikasi yang akan dipasang. Pelajaran selanjutnya akan membahas terminasi dan splicing. Kami adalah VOI, Fiber Optik Indonesia. Pelajaran selanjutnya kita akan membahas masalah terminasi sambungan, termination in splicing. Terima kasih telah belajar bersama kami, VOI, Fiber Optik Indonesia. Jika video pembelajaran dari kami tentang fiber optik bermanfaat bagi Anda, silakan like, share, dan subscribe.